Pemirsa, pemberantasan pinjol ilegal terus dilakukan polisi, bahkan Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta korban pinjol ilegal untuk tidak membayar cicilan pokok berserta dengan bunganya. Perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas pinjaman online ilegal ini ditanggapi dengan sigap oleh aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat juga melakukan penggerebekan perusahaan pinjaman online ilegal PT Sumber Rezeki Digital di Jalan Veteran Benua, Melayu Darat setelah mengamankan 14 korban dan juga menyita 22 unit laptop, 18 unit ponsel. Sebelumnya juga di Treskrimsus Polda Jawa Barat juga kembali menangkap pimpinan pinjol ilegal di wilayah Jawa Barat dan juga di Sleman, Yogyakarta. Di tengah penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal, Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat yang terlanjur menjadi debitur pinjol ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta dengan bunganya. Bahkan menurut Mahfud, pinjol ilegal bisa dijerat secara perdata dan juga pidana. Kita simak secara lengkap ya penuturan dari Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Jadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan BI dengan OJK, di mana di pemerintah itu selain Kemenko Polhukam, ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada Sekretariat Negara, ada Menkominfo, ada Kumham, memutuskan bahwa pinjol ilegal itu melanggar dua jenis hukum. Satu, hukum perdata. Dia tidak memenuhi unsur bahwa harus ada sebab dan cara-cara yang halal, yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol itu, pinjol ilegal. Kemudian dari hukum pidananya banyak, ada penipuan, ada pemerasan, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada pelanggaran undang-undang konsumen, ada pelanggaran undang-undang ITE yang kalau ini dijadikan tuntutan secara berlapis bisa belasan tahun nanti hukumannya. Nah, oleh sebab itu secara perdata dia menjadi tidak mengikat sehingga orang yang terjebak oleh pinjaman itu dan ditagih jangan membayar. Kalau dipaksa membayar, laporkan ke polisi terdekat karena pemaksaan terhadap itu adalah sudah merupakan pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, ya dari sudut hukum pidana, saya minta Polri, dan saya sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri agar melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat tentang ini, siapapun dia. Bahwa nanti pastilah ada orang mengaku sebagai lawyer, mengaku apa lalu membela, itu biasa dalam setiap kasus. Kalau kita tangani lalu ada yang bilang melanggar HAM, melanggar hukum, pokoknya ditangani ini demi keselamatan rakyat. Ya, kita jalan, nanti dibuktikan di pengadilan apa yang sudah akan dan sudah kita lakukan. Begitu. Ya, langsung saja kita hadirkan dua atau sejumlah narasumber pagi hari ini untuk membahas terkait dengan statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD tadi. Sudah bergabung bersama kami ada ahli pakar hukum pidana UII, ada Prof. Muzakir dan juga tenaga ahli utama kepresidenan Bang Irfan Pulungan. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Muzakir. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga bergabung melalui sambungan telepon Kabak Penum Div Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Prof. Muzakir terlebih dahulu. Prof. Muzakir, apa respon komentar Anda mengenai kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Polhukam tadi? Ya, sebaiknya harus hati-hati juga ini karena kita itu sudah mengenal namanya Undang-Undang ITE, ya. Informasi yang paling penting di sini transaksi elektronik. Jadi tindakan transaksi berdasarkan hukum elektronik itu sah dan dibolehkan, gitu ya. Jadi kalau ada pinjaman online itu sesungguhnya secara prinsip adalah sah, ya. Karena sudah ada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang bagaimana transaksi
melalui sarana ITE. Gitu. Yang kedua adalah kalau itu ditemukan adanya sebut saja tanpa izin ya penyelenggaraan transaksi online itu pinjaman tanpa izin, itu urusannya urusan keperdataan atau urusan hukum administrasi yang terkait dengan urusan izin-izin. Responnya juga harus sederhana saja, jangan sampai berlebihan. Kalau dia pelanggaran hukum administrasi ya selesaikan berdasarkan sanksi atau hukum administrasi. Yang ketiga, hal yang perlu dilakukan adalah ada dua hal yang paling penting. Ada dia adalah transaksinya punya izin, hubungannya adalah sah dalam antara keduanya, tetapi dia menyimpangi dari kaidah hukumnya. Yang kedua adalah dia tidak punya izin, tapi transaksinya adalah sah. Ini juga menjadi menarik karena masyarakat itu dalam konteks melakukan transaksi itu adalah bebas pilihan. Jadi kalau dia ada tawaran dia setuju, itu sebenarnya transaksi keperdataan sudah masuk. Nah pertanyaannya adalah kalau ada penyimpangan yang mengarah pidana, saya kira itu urusannya berbeda. Tapi pendekatan yang harus dilakukan harus satu, kalau itu masalah administrasi, selesaikan administrasi, kalau masalah perdata, selesaikan perdata. Jangan menggunakan pidana lebih dahulu. Kalau menggunakan pidana lebih dahulu, kedudukan pidana dalam konteks hukum perdataan itu adalah ultimum remedium, jangan primum remedium. Dan yang terakhir catatan saya dari statement Pak Mahfud tadi adalah, Pak Menko Polhukam adalah, apapun dia transaksi sah atau tidak sah, kalau dia sudah ikrar bersama untuk melakukan transaksi, maka ada kewajiban untuk mengembalikan. Ya. Jadi kalau ada perintah untuk tidak membayar, menurut saya salah gitu ya. Dalam sesi hukum adalah harus ada kewajiban moral mengembalikan. Tetapi syarat mengembalikan adalah hanya sejumlah uang yang dipinjam. Saya ulangi lagi, hanya sejumlah uang yang dipinjam. Kalau itu yang melawan hukum adalah bunganya misalnya, bunganya nggak usah dibayar, dia wajib membayar transaksinya itu tadi, ya, bunga pokok atau pinjaman pokoknya. Jangan sampai nanti masyarakat kan berlatih ngemplang seperti itu kan nggak bagus gitu ya. Jadi tetap harus dilakukan, kembalikan dia. Ya. Oke, Bang Irfan, tanggapan Anda soal pemerintah mengizinkan ngemplang utang? Saya melihatnya begini, Mas Fadil, yang disampaikan Pak Mahfud itu adalah pinjol ini kan memang sudah menjadi keresahan di kita ya. Apalagi kita dengar dan kita ketahui, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Kombes Ramadan ya. Sudah banyak korban yang terjadi dalam pinjol ini. Bahkan ada yang kita dengar bersama, ada yang bunuh diri karena dia tidak mampu menanggung rasa malu, dan dia tidak mampu seolah-olah udah terlalu banyak hutangnya, bahkan yang dia pinjam itu tidak seberat dari hasil cicilan atau kredit yang dia harus bayarkan gitu. Nah ini kan memang tidak ada keseimbangan secara hukum dan tidak ada rasa keadilan yang terlihat gitu. Jadi apalagi secara tadi administrasi, mereka ini kan memang sudah tidak terregister di OJK, jadi tidak ada izinnya, artinya sudah ilegal. Dalam makna hukum aja mereka sebenarnya sudah salah secara hukum. Bang Irfan. Jadi melakukan aktivitas ya. Iya, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Muzakir bahwa segala transaksi dilakukan secara online, secara elektronik ini juga sah-sah saja. Jadi ada kewajiban juga untuk menyelesaikan administrasi. Dalam hal ini adalah jumlah yang dipinjam dan juga yang harus dikembalikan juga sama. Meskipun kita tahu jeratan dari pinjol ini kan luar biasa besar, tapi harus ada kewajiban untuk mengembalikannya juga. Ya, saya melihatnya begini, semua orang yang meminjam itu kan rata-rata kan sudah pernah melakukan cicilan atau bahkan juga sudah melakukan pelunasan dari pinjaman pokoknya. Nah, yang menjadi masalah ini adalah kredit-kreditnya itu bertambah terus. Nah, bertambahnya kreditnya ini itu tidak diketahui oleh yang meminjam. Jadi ada ketidakseimbangan dalam kesepakatan itu. Nah, ini yang sebenarnya melanggar norma hukum juga, ya. Dia tidak ketahui, ditanya, ya terus bertambah. Nah, dari mana dasarnya, ya adanya terus meningkat hasil cicilannya gitu. Nah, ini yang meresahkan sekali gitu. Jadi seolah-olah memang ini semacam
punya niat mens rea ya. Bahkan memang ini mereka merencanakan. Kan kita ketahui misalnya dalam satu perusahaan pinjol atau usaha pinjol itu berbagai macam aplikasi yang mereka lakukan. Jadi memang dari segi aspek hukum saja ini mereka sudah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di kita gitu. Dan OJK juga Baik, Bang Irfan. Ya. Baik. Saya ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, demikian yang dijelaskan oleh tenaga ahli utama kepresidenan menindaklanjuti pernyataan Mahfud MD, Menko Polhukam. Artinya sudah ada cicilannya. Jadi kalau misalnya yang bunga-bunga yang ilegal tersebut, ya tidak usah dibayar lah. Kurang lebih seperti itu penjelasan. Ya, prinsipnya begini. Tadi sudah saya jelaskan. Proses pinjamannya mungkin dia lembaganya tidak sah karena tidak ada izin ya. Yang kedua, hubungan hukumnya sah gitu. Hubungan hukumnya sah, ridho birido ya. Antara peminjam dengan pinjam sudah ngerti lah itu. Tapi kalau itu berdasarkan hukum itu sah, dalam arti kata tak ada yang dilanggar, apa ya harus tidak membayar? Gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Gitu. Jadi kita harus melindungi juga orang-orang atau para pengusaha yang bergerak dalam bidang peminjam-meminjam itu. Kalau kalimatnya itu, kalau itu tidak sah, mereka tidak mengembalikan. Berapa rakyat Indonesia yang meminjam secara tidak sah seperti itu? Masa suruh ngemplang semuanya gitu. Ya itu penting. Yang kedua, apakah seorang yang menyelenggarakan meminjam seperti itu kemudian tidak sah karena tidak ada izinnya, harus dipidanakan semua? Berapa banyak orang yang harus masuk penjara seperti itu? Karena itu sebagai pinjaman alternatif, kalau itu ke bank prosedur terlalu rumit dan kemudian tidak ada jaminan dan seterusnya. Mereka tidak seperti itu dan memberi kemudahan. Dan kalau saya cek pada saat itu adalah sebelumnya dia tawarannya menggiurkan, pada saat transaksi juga menggiurkan. Yang paling sulit adalah ketika mengembalikan gitu ya. Jadi kalau itu dari awal itu sudah ada transaksi dia setuju gitu ya. Menurut pendapat saya bahwa hal yang sudah disetujui dan sudah diterima pinjaman itu dia wajib kembalikan. Selebihnya itu kalau sesuai dengan hukum dia tetap juga wajib kembalikan seperti hanya pinjaman yang lain. Tapi kalau itu melawan hukum ya, lebihnya itu tidak bisa dipinjam. Jadi pernyataan Pak Menteri tadi harus di dalam konteks bahwa yang lebihnya yang melawan hukum, yang sebut saja riba, rentenir dan sebagainya, yang selebihnya nggak usah dibayar, tapi yang pokok harus dibayar gitu. Oke, baik. Saya ingin beralih dulu ke Kabak Penum Divisi Humas Polri, Pak Ahmad Ramadan. Jadi kalau di institusi Anda bagaimana? Karena tadi kalau kita dengarkan Arahan Menko Polhukam tadi. Arahan Menko Polhukam kan, jika kemudian dipaksa tetap untuk membayar, laporkan saja ke polisi. Datang ke kantor polisi. Ya, Polri tentu melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional sesuai dengan tugas pokoknya. Polri itu adalah penyidik tindak pidana. Artinya kita akan melakukan penegakan hukum yang merupakan ranah pidana. Jadi kalau tidak masalah pinjam meminjam yang masuk ranah perdata itu bukan kewenangan Polri. Demikian, Mbak. Iya, artinya sejauh ini dari himbauan Menko Polhukam beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu, apakah sejumlah kantor polisi justru saat ini didatangi ramai oleh masyarakat yang meminta perlindungan, meminta keselamatan lah segala macam, karena mereka mungkin saja bisa jadi sampai saat ini masih terus diteror, diburu, dicecar. Jangan-jangan kantor polisi diserbu karena kan jumlah korban pinjol juga luar biasa banyak. Betul. Jadi sejauh ini terkait dengan perilaku ancaman, membuli, itu kan merupakan tindak pidana. Tindak pidananya ancaman, terus ada korban yang melaporkan kepada pihak Polri bahwa dia dibuli, diberitakan hoax, seperti gambarnya wajah dia, badannya orang dengan gambar pornografi, itu pidana. Nah, itu banyak yang kita terima dan terus pasti kita tindak lanjuti itu, Mbak. Cuma yang dimaksud terkait dengan pinjam meminjam, bayar tidak membayar yang merupakan tindak pidana, itu bukan porsi dari penyidik Polri, Mbak. Oke, kita akan lanjutkan ini tapi usai jeda Bapak-Bapak saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.